Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 5C. Masih tetap semangat ya nak? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang rangka pada manusia serta fungsi dan nama-namanya. Baiklah, kita mulai saja. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem gerak manusia terdiri dari tulang dan otot. Rangka manusia merupakan rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur. Nah, tubuh kita dapat terbentuk karena rangka dan otot yang membentuknya. Selanjutnya mari kita amati rangka manusia dewasa ya. Di sana adalah contoh rangka manusia dewasa. Nah, rangka manusia dewasa terdiri dari 206 tulang keras, sedangkan rangka pada bayi terdapat lebih dari 300 tulang rawan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka adalah sebuah keluarga nak, yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Ya, betul sekali, mereka sedang berjalan. Dan tahukah kalian bagaimana mereka bisa berjalan? Karena mereka memiliki organ gerak. Organ gerak manusia digunakan bukan hanya untuk berjalan nak, tapi juga untuk berlari, bermain bola, berolahraga, menulis, makan serta minum. Karena begitu pentingnya organ gerak pada manusia, mari kita pelajari. Organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Masih ingat nak ya apa saja itu? Yang pertama adalah tulang atau rangka. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan yang kedua adalah otot. Otot disebut juga dengan daging. Nah, kalian lihat nak gambarnya. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Lalu, tahukah kalian apa itu rangka? Miss Eva kasih tahu ya, rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang tubuh kita. Kalian perhatikan contoh rangka pada manusia itu nak ya. Rangka itu tersusun dengan teratur dari tulang-tulang pada tubuh kita. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah rangka kepala. Kemudian rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Rangka memiliki fungsi bagi manusia. Apa itu fungsinya? Fungsinya yang pertama adalah untuk memberi bentuk pada tubuh, yang kedua untuk menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, dan yang keempat melindungi organ tubuh. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja tulang-tulang yang ada di bagian kepala. Kalian perhatikan tanda panahnya nak ya. Yang pertama adalah tulang dahi, kemudian tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang pipi. Selanjutnya adalah nama-nama tulang yang ada di badan manusia. Seperti tadi anak, kalian perhatikan tanda panahnya. Yang pertama adalah tulang selangka, lalu tulang rusuk, kemudian tulang dada, lalu tulang belakang. Untuk nama-nama tulang kita yang lainnya adalah tulang panggul, tulang duduk, tulang kemaluan, dan tulang ekor. Kemudian sekarang kita akan mengetahui nama-nama tulang di tangan dan kaki kita. Yang pertama adalah tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, kemudian tulang jari kaki. Nah, selanjutnya adalah yang di bagian tangan ya. Pertama adalah tulang belikat, tulang lengan atas, lalu tulang pengumpil, dan tulang hasta. Untuk tulang pengumpil dan tulang hasta, kalau yang lurus mengikuti jari jempol kita itulah yang tulang pengumpil nak. Sedangkan kalau yang lurus dengan jari kelingking kita itu yang tulang hasta. Selanjutnya adalah fungsi tengkorak, rusuk, dan tulang panggul ya. Yang pertama adalah fungsi tulang kepala. Tulang kepala disebut juga dengan tengkorak nak ya. Nah, fungsi dari tulang-tulang yang berada di bagian kepala itu berfungsi untuk melindungi organ kita seperti otak, mata, dan hidung.
Selanjutnya adalah tulang bagian badan atau tulang rusuk, berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, hati. Nah, selanjutnya adalah tulang di bagian panggul, itu berfungsi untuk melindungi usus kita, lalu ginjal, dan kemaluan kita. Selanjutnya adalah fungsi anggota gerak atas dan bawah ya. Seperti yang kita ketahui, anggota gerak atas itu tangan nak. Fungsinya adalah untuk menulis dan mengambil sesuatu ya. Sedangkan kalau anggota gerak bawah yaitu kaki digunakan untuk berjalan, berlari, berolahraga, berpindah tempat dan masih banyak lagi. Agar lebih jelas, ayo kalian simak penjelasannya. Untuk tulang hasta, gerak atas ya, tulang bagian tangan kalian lihat tulang hasta itu berfungsi tulang untuk hasta adalah tulang yang sebagai alat gerak dan fungsinya adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan kemudian tangan lengan atas dengan pergelangan tangan. Sedangkan kalau tulang lengan atas fungsinya adalah sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Sedangkan tulang pengumpil, ingat ya, tulang pengumpil itu yang arah ke ibu jari, itu adalah sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan. Kalian perhatikan nak ya, arah panahnya. Nah, tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan, lihat nak arah panahnya. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Itu adalah fungsi dari rangka anggota gerak bagian atas ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi rangka bagian bawah atau kaki ya. Kalian perhatikan di sana ada tulang paha ya. Tulang paha ini berfungsi untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Lalu tulang kering, perhatikan arah panahnya. Fungsinya adalah untuk menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Selanjutnya adalah tulang betis. Ya, berfungsi untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Selanjutnya adalah tulang pergelangan kaki. Lihat nak ya arah panahnya. Fungsinya adalah untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Selanjutnya adalah tulang telapak kaki. Fungsinya adalah untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Nah, selanjutnya adalah tulang jari kaki. Fungsinya adalah membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, sekarang sudah paham ya nak? Apa saja rangka pada manusia, serta fungsinya dan nama-namanya. Sekarang kita waktunya untuk latihan. Kalian kerjakan halaman 68, tulis dengan rapi di buku latihan tematik. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, hari, tanggal, dan ditutup dengan kolom penilaian. Baiklah, untuk IPA Miss akhiri dulu nak ya. Nanti kita lanjutkan dengan SBDP.